Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 5 Cirebon. Apa kabar? Bapak dan Ibu Guru, perkenankan pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan tentang input catatan siswa dalam PJJ. Jika pada video sebelumnya Bapak dan Ibu Guru saya ajak untuk mengetahui cara penginputan catatan siswa di dalam aplikasi input catatan siswa dalam PJJ milik internal sekolah kita, kali ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu Guru untuk sama-sama memahami grafik persentase yang ada dalam aplikasi tersebut. Di sini seperti dapat sudah dilihat di layar Bapak dan Ibu Guru masing-masing, saya akan memulainya dari sheet report Guru Mapel. Di dalam report ini ada 4 grafik yang berbeda, yaitu grafik persentase respon siswa per kelas, respon siswa per mapel, respon siswa per pertemuan, dan respon siswa per guru. Dan agar kita dapat memperoleh hasil yang diharapkan, maka kita perlu mengatur variabel yang ada di sebelah kiri. Oke, saya mulai dari grafik persentase respon siswa per kelas terlebih dahulu. Fungsi grafik ini adalah untuk mengetahui kelas mana yang memiliki respon PJJ tertinggi. Jika selama ini banyak Bapak dan Ibu Guru yang memprediksi bahwa kemungkinan besar sih yang merespon PJJ-nya terbaik adanya di kelas 10 IPA 1 ya, atau 11 IPA 1, atau mungkin 12 IPA 1. Nah, untuk melihat faktanya, kita membutuhkan data dan data itu setelah diinput akan terrefleksi di sini. Apakah benar prediksi Bapak dan Ibu selama ini? Baik, untuk mengetahuinya, saya akan ajak Bapak dan Ibu untuk men-set bersama-sama apa saja yang perlu di-set jika kita ingin mengetahui persentase respon siswa per kelas, dan untuk mengetahui kelas mana dengan respon PJJ terbaik. Pertama-tama di bagian guru mapel, Bapak dan Ibu Guru dapat men-set all guru atau semua saja, semua guru mapel. Sementara untuk kelasnya juga sama, kita pilih yang all kelas saja, dan mapelnya kita pilih all juga, pertemuannya all juga. Jika kita men-set semuanya menjadi all, maka kita akan memperoleh grafik yang seperti ini. Kecil-kecil banget ya Bapak Ibu Guru ya. Cuma nggak usah khawatir, kita bisa menggerakkan mouse kita di ujung-ujung. Ini kira-kira kita pastikan diklik dulu, tapi jangan double klik ya Bapak Ibu, diklik 1 kali aja di grafiknya. Kemudian kita mau melihat nih, coba grafik yang tertinggi ini nih kelas apa ya kira-kira. Nah, kita geserin aja sedikit. Nah, tunggu tuh. Ternyata yang grafiknya tertinggi itu kelas 11 IPA 6. Wow, kelas 11 IPA 1 ternyata untuk sementara ini tergeser oleh 11 IPA 6 dengan respon PJJ tertinggi. Kemudian ada lagi nih di belakang yang memiliki respon tertinggi juga. Wah, ini ternyata kelas 10 IPA 6. Luar biasa sekali ya 10 IPA 6 nih. Ada lagi nih di sini nih. Iya. Ternyata ini adalah kelas 11 IPA 4. Jadi, itu adalah cara singkat kita untuk mengetahui gambaran besar mengenai respon siswa per kelas.
Dan kalau memang benar, sayangnya grafik ini sementara waktu ini belum begitu akurat. Tentu grafik ini masih bersifat dinamis gitu ya Bapak dan Ibu. Mengapa grafik ini menjadi keakuratannya tidak begitu tinggi begitu ya? Karena belum semua guru mapel melaporkan progres PJJ-nya setiap minggu. Dan masih ada juga yang baru melaporkan hingga pertemuan pertama saja. Sementara ini sudah ada di pertemuan keempat gitu ya. Di minggu keempat kita. Baik, kemudian untuk apa sih setelah kita mengetahui angka-angka ini ya yang begitu luar biasa gitu ya. Ini ada yang rendah banget di kelas apa nih? IPS 10, IPS 3. Wow, luar biasa sekali respon PJJ-nya. Mohon bantuan Bapak Ibu wali kelas untuk memotivasi. Nah, berkaitan dengan ini fungsinya apa grafik ini? Oke. Dengan melihat tingkat respon siswa dari semua kelas, bagi wali kelas dengan respon PJJ di bawah 70 atau 80% seperti tadi saya tunjukkan misalnya 10 IPS 3, ini dapat langsung mengevaluasi peranannya. Apakah Bapak atau Ibu guru wali kelas perlu melakukan pendekatan lebih personal pada siswa yang sering mengabaikan PJJ? Atau perlu memotivasi lebih lanjut lagi misalnya, atau barangkali akan melakukan pemanggilan saja langsung. Nah, tentu kalau berkaitan dengan langkah-langkah tersebut, Bapak atau Ibu guru wali kelas jauh lebih memahami ya terhadap anak-anak didiknya ketimbang saya. Oke, selanjutnya grafik ini ada kaitannya enggak dengan tim BK? Ya, tentu ada. Apa yang dapat tim BK lakukan saat melihat grafik respon siswa per kelas? Ini kan ada yang tinggi banget, ada yang rendah banget gitu ya. Maka tim BK dapat langsung berkoordinasi dengan wali kelas untuk memutuskan tindakan terbaik untuk siswa yang belum termotivasi. Dan tentu jika wali kelasnya belum datang kepada tim BK pun dapat langsung mengambil langkah atau take initiative untuk datang ke wali kelas untuk mengajak koordinasi begitu. Dan lalu datanya dilihat dari mana nih? Saya mau lihat kelas 10 IPA 3. Terus gimana ya? Karena responnya nih rendah banget. Ini ada berapa orang sih atau jumlahnya atau siapa-siapa saja anak yang belum mengerjakan? Sebenarnya untuk detail nama-nama siswa ini sudah pernah saya terangkan di grafik yang report wali kelas di video bagian pertama. Jadi mohon dicek kembali caranya. Begitu. Sementara adapun kaitannya dengan kesiswaan, barangkali ketika kesiswaan melihat data ini yang nantinya akan bersifat fluktuatif, diharapkan dapat memberikan sebuah kebijakan baru barangkali ya yang sekiranya dapat menggairahkan kembali PJJ di SMA Negeri 5 Cirebon. Gitu. Kemudian setelah grafik yang pertama, kita beralih ke grafik yang kedua, yang ini, yang warna pink. Ini juga kita kalau diklik yang warna merah satu kali, warna pink satu kali. Kemudian ini mouse kita digerak-gerakan gini, kita udah bisa lihat ya ini. Walaupun memang ini saya sangat mengerti bahwa aduh ini pusing banget ya, padat banget grafiknya, tapi begitu ditunjuk dia otomatis keluar kok tuh ya kan. Keluar nih kelas mapel apa aja nih, wow fisika hingga 80% gitu misalnya. Ini udah bisa dilihat. Oke. Nah, saat kita set kelas tertentu untuk semua mapel dan semua guru, di semua pertemuan grafik yang dihasilkan akan bermanfaat bagi guru mapel
untuk melihat apakah mapelnya tuh diminatin nggak oleh peserta didik di sebuah kelas tertentu ya. Jadi mari kita coba aja deh biar nggak bingung ya. Misalnya contoh. Saya adalah seorang saya adalah seorang wali kelas 10 IPA 1. Atau maaf, bukan wali kelas ya. Saya adalah seorang guru mapel 10 IPA 1. Jadi saya ganti setting kelasnya. Yang diganti bukan gurunya ya, tapi kelasnya. Kelasnya saya ganti ke 10 MIPA 1. Mana ya? Nah, ini dia. Sementara untuk guru mapelnya ini jadi semua guru aja. Lalu mapelnya juga semua all mapel. Dan pertemuannya juga ya udah dibikin semua aja ya. Jadi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 4. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Mapel apa yang responnya paling tinggi di mana tadi? Di 10 IPA 1. Wow. Ini menakjubkan sekali. Ternyata kelas 10 IPA 1 senang sejarah ya. Karena sejarahnya dari pertemuan 1 sampai ke 4 menduduki respon tertinggi gitu. Jadinya ini luar biasa sekali. Padahal sains ya. Tapi sejarah paling banyak diminati. Wah, ini perlu kita ketahui nih. Sejarah nih gurunya siapa dan punya trik apa. Nah, saat melihat gambaran ini, Bapak dan Ibu guru, ini hingga 97,22%. Luar biasa sekali ya. Oke. Dan ini untuk semua pertemuan. Ya, iya betul. Ini untuk semua pertemuan. All meeting ya berarti. Oke. Jadi ini fungsinya apa sih ketika guru mapel nih melihat ini? Kita bisa sama-sama lihat sebagai guru bahasa Inggris misalnya, saya perlu datang ke guru sejarah untuk mengetahui kenapa respon PJJ-nya begitu tinggi. Punya rahasia apa gitu ya. Jadi dapat saling share gitu. Sehingga siswa dapat lebih bersemangat untuk menyelesaikan PJJ-nya gitu. Nah, selanjutnya setelah grafik persentase respon guru mapel, saya pindah ke grafik yang warna kuning. Grafik persentase respon siswa per pertemuan. Oke. Ini fungsinya adalah untuk memprediksi keadaan siswa. Siswa jenuh nggak sih dengan PJJ? Atau sebaliknya? Siswanya tambah lama, semakin pertemuan tambah antusias gitu ya. Dan ini juga berguna untuk mengukur kaitan respon siswa dengan tingkat kesulitan materi yang disampaikan. Jadi contoh nih, misalnya pertemuan 1 jumlah responnya signifikan sekali, tapi di pertemuan 3 misalnya, wah menurun drastis. Kenapa nih? Apa karena materi yang disampaikan susah? Jadi siswa responnya nggak cepat gitu ya, lama gitu. Terus, tapi ini gimana untuk mengetahui bagaimana kemunculan grafiknya gitu? Caranya adalah kita kembali ke settingan ini. Contoh. Misalnya saya mengubah dulu guru mapel ya. Misalnya saya ingin mengetahui bagaimana respon siswa di mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, ini saya ganti dulu. Guru mapelnya adalah nama saya sendiri, Sri Wulandari misalnya. Kemudian kelasnya saya pilih kelas yang sama saja, 10 IPA 1. Kemudian karena mata pelajaran saya adalah bahasa Inggris, jadi saya pilih bahasa Inggris. Oke. Kemudian meetingnya semua aja kali ya. Oke.
ini dari semua pertemuan. Jadi pertemuannya tidak saya ganti, tapi all pertemuan saja. Sekarang mari kita lihat. Nah, di sini angka 1, 2, 3, dan 4 merupakan gambaran dari pertemuan yang sudah saya inputkan sebelumnya. Di pertemuan ke-1, wow, jumlahnya itu signifikan. Di pertemuan kedua, menurun. Pertemuan keempat, apalagi? Kenapa ini nggak ada pertemuan ketiga? Karena memang di pertemuan ketiga saya belum menginputkan karena itu adalah Google Meet begitu ya. Meskipun untuk Google Meet, Bapak dan Ibu guru juga bisa menginputkan juga ya di sini. Di menu input ada pilihannya. Nah, ketika melihat fenomena ini kalau kita klik juga, kita lakukan hal yang sama, kita geserkan kursor kita, tanda panah ini ke grafik, ini udah bisa langsung kebaca ya. Oh, pertemuan ke-1 ada 91,67 kita. Ya. Kemudian ini 80,56, semua 80,56. Di pertemuan keempat ada 69,44 gitu. Nah, ini seperti tadi saya katakan, ini ada kaitannya enggak sama tingkat kesulitan? Atau apa memang trennya? Apa memang trennya lagi turun gitu? Apa memang trennya di setiap pertemuan pertama tuh selalu signifikan? Di pertemuan kedua turun, pertemuan keempat atau ketiga keempatnya makin turun. Apa emang begitu? Nah, untuk melihat apakah ini trennya atau bukan, kita bisa mengganti settingannya. Kalau tadi itu kan settingannya itu milik saya nih, milik Sri Wulandari. Sekarang guru mapelnya kita ganti jadi all guru. Oke, kelasnya tetap di 10 IPA 1 dan mata pelajarannya kita ganti juga jadi all mapel. Oke. Saya tidak mengubah pertemuannya pertemuan keberapa karena kita ingin melihat trennya. Tren pertemuan ke-1 tuh gimana, tren pertemuan kedua tuh gimana, tren pertemuan ketiga atau keempat tuh gimana. Oke. Di sini sudah dapat dilihat hasilnya. Ini tren pertemuan pertama, kedua kayaknya ya begini gitu ya. Kemudian tren pertama ada juga nih yang meningkat di sini. Kemudian, tapi trennya sepertinya menurun, kemudian naik lagi. Ini turun banget. Waduh. Kemudian ada naik lagi. Dan kemudian turun lagi. Hanya ini kenapa ya tidak semuanya bernomor? Karena memang kelemahannya memang semakin banyak pertemuan, ini kan grafiknya akan semakin padat begitu ya Bapak Ibu guru. Jadinya kita semakin tidak dapat melihat dia pertemuan keberapa. Tapi dari sini kita bisa tahu, berarti ada kemungkinan memang di pertemuan keempat itu trennya sedang menurun. Tapi karena saya mempresentasikannya hari ini, sehingga saya dapat bilang bahwa grafik ini tidak sepenuhnya akurat. Kenapa? Karena kita dapat melihat di tabel sebelahnya. Coba kita lihat ya. 1, 2, 3. Yang menginput, kalau yang menginput pertemuan 1 sudah banyak. Yang menginput pertemuan 2 baru beberapa. Yang menginput pertemuan 4 di kelas ini hanya saya sendiri. Ya, guru mapel yang lainnya belum mungkin ya. Nah, karena inilah grafik ini menjadi tidak akurat, sehingga guru mapel tidak dapat melihat trennya. Demikian juga nanti bagian kurikulum tidak dapat juga melihat, tidak bisa juga memvalidasi atau memprediksi begitu bahwa siswa ini jenuh. Tidak bisa. Kenapa? Akhirnya berdampak pada tidak bisanya prediksi itu. Karena yang menginput hanya satu orang, begitu Bapak dan Ibu guru ya. Oleh karena itu,
kita juga perlu hati-hati sebagai guru mapel. Jangan sampai ada indikasi penurunan grafik ini karena kasusnya seperti tadi saya katakan, yang menginput hanya 1-2 guru begitu. Jadinya jangan sampai ada indikasi penurunan grafik itu karena Bapak atau Ibu guru jarang mengisi input catatan siswa yang dikarenakan proses PJJ-nya direkapnya tidak per minggu. Jadinya grafik ini nggak akan valid gitu ya. Sia-sia begitu ya Bapak dan Ibu guru, tapi semoga ini tidak terjadi karena tujuan dibuatnya input catatan siswa ini adalah agar kita dapat melakukan tindakan dini untuk meningkatkan respon siswa gitu. Oke. Selanjutnya adalah grafik persentase respon siswa per guru. Nah, ini agak mirip dengan grafik persentase respon siswa per mapel. Kaitannya adalah guru mana yang PJJ-nya paling banyak direspon siswa. Guru favorit begitu ya Bapak dan Ibu guru ya. Guru favorit oleh siswa dari kelas tertentu gitu. Jadi ketika kita menyebutkan ada guru favorit, kita tidak bisa lagi atas dasar apa, karena memang hasil PJJ-nya lah yang menunjukkan seseorang itu menjadi guru yang paling banyak disukai siswa atau tidak berdasarkan PJJ yang telah dikerjakan gitu. Gimana cara men-set ini supaya grafiknya terbentuk? Jadi lagi-lagi kita harus kembali ke settingan awal. Di sini kita dapat men-set gurunya all guru saja ya. All. Karena untuk mengetahui respon siswa per guru. Jadi kita fokusnya guru mana di kelas apa gitu. Kelasnya katakanlah kelas 10 IPA 1 aja deh. Saya nggak ganti kelas lain. Atau kita mau tahu kelas berapa ya? Jangan kelas 10 IPA 1 barangkali bosan. Saya pilih 10 IPS 1 deh. Oke. Nah, di kelas 10 IPA 1, kemudian mata pelajarannya gimana? Ya semua aja, semua mata pelajaran di kelas 10 IPS 1. Pertemuannya gimana? Nah, pertemuannya ini bisa dua alternatif. Ini yang pertama kali saya peragakan adalah pertemuan dari semua pertemuan yang pernah diinputkan oleh guru mapel. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat, nah ini untuk yang urutkan berdasarkan kolom apa, sebaiknya tidak diubah-ubah, sudah begini saja begitu ya Bapak dan Ibu guru ya. Kemudian mari kita lihat grafiknya. Nah ini dia hasil grafiknya. Ini yang tertinggi adalah tetap ya di kelas, mana tadi? Kelas 10 IPS 1. Guru favoritnya adalah Ibu Dara Khadijah. Karena ini dari semua pertemuan, maka sejauh ini ya memang Ibu Dara. Tapi maksud saya adalah seberapa akurat Ibu Dara menjadi guru favorit begitu ya maksudnya. Ini dapat dilihat, kita cari atas nama Ibu Dara. Ibu Dara udah masukin berapa pertemuan gitu ya. Ibu Dara ternyata sudah memasukkan hingga 2 pertemuan. Gitu. Jadi rekapan guru favorit ini yang Ibu Dara itu dari hingga ini kemungkinan meeting ke-1 nih, pertemuan ke-1 nih yang signifikan banget. Kemudian Ibu Dara juga mengalami penurunan di meeting yang kedua. Mari kita sinkronkan dengan data yang ada di sebelah. Iya, betul. Ternyata di pertemuan yang kedua Ibu Dara tuh menurun juga. Akan tetapi meskipun menurun, Ibu Dara masih menempati posisi sebagai guru yang PJJ-nya paling banyak direspon siswa. Nah, sepertinya Ibu Dara perlu berbagi tips kepada kita-kita
Ini rahasianya apa gitu ya, sampai PJJ-nya tuh banyak direspons oleh anak-anak. Nah, Bapak dan Ibu guru, grafik selanjutnya yang tidak kalah penting adalah grafik yang ada pada report wali kelas. Sebenarnya bagian ini pernah saya singgung di video input catatan siswa dalam PJJ bagian pertama. Tapi izinkan saya untuk mereview kembali apa yang ada dalam sheet report wali kelas, yang memang tujuan utamanya adalah untuk membantu wali kelas memonitor siswa-siswi yang berada di bawah binaannya. Baik, sekarang saya tunjukkan dulu grafiknya. Ini adalah grafik jumlah laporan per siswa. Nah, ini kan secara umum. Bagaimana saya bisa tahu ini secara umum? Karena settingannya adalah ini nama siswanya semuanya, all siswa. Kelasnya semua kelas, mapelnya semua mapel. Sampai gurunya semuanya juga. Jadi all semua. Nah, karena di sini laporannya ditujukan untuk wali kelas, maka kita harus berfokus pada kelasnya. Sebagai contoh, katakanlah saya adalah seorang wali kelas 10 MIPA 1. Jadi, saya akan memilih kelas 10 MIPA 1. Oke. Dan sementara setting yang lainnya ini masih dalam keadaan all. Mari kita lihat grafiknya bersama-sama. Grafik yang muncul kini sudah berubah. Jadinya seperti ini. Nah, seperti dapat dilihat di layar Bapak dan Ibu, di sini siswa dengan jumlah laporan tersignifikan adalah Muhammad Rizky Faizal. Artinya, Muhammad Rizky Faizal adalah siswa yang paling sering tidak mengerjakan PJJ dan paling sering dilaporkan oleh guru mapel. Nah, ketika wali kelas mengetahui grafik ini, wali kelas kemudian dapat mengambil tindakan atas siswa-siswa yang namanya tertulis di sini. Kemudian wali kelas dapat menentukan apakah misalnya siswa-siswa dengan grafik yang signifikan seperti Rizky Faisal, kemudian Raihan Revansa, Syafarudin Rahmat, juga Lean, ini apakah siswa-siswa ini kemudian akan dipanggil ataukah hanya diminta untuk mengerjakan tugas saja? Apakah siswa-siswa yang signifikan ini akan diperlakukan sama dengan siswa-siswa yang jumlah pelaporannya kecil, begitu ya? Nah, setelah Bapak atau Ibu guru wali kelas mengetahui siswa-siswa mana saja, kemudian katakanlah Bapak atau Ibu guru wali kelas ingin menindaklanjuti dan meminta siswa tersebut untuk mengerjakan tugas. Tapi ketika melihat tabel di sini jadi bingung. Lalu siswa ini harus mengerjakan tugas apa saja karena saya bingung melihatnya, ini datanya lihat begitu menumpuk begitu misalnya. Maka saya ambil contoh, misalnya Muhammad Rizky Faisal, dia harus mengerjakan tugas apa saja. Nah, sekarang kita tinggal ganti settingannya di sini nama siswa. All siswanya kita cari Muhammad Rizky Faisal. Muhammad. Nah, ini dia. Nah, didapatlah perubahan data di sini. Sehingga kita nanti saat bilang ke Muhammad Rizky Faisal, Bapak dan Ibu guru wali kelas dapat bilang, Rizky, kamu belum mengerjakan bahasa Inggris pertemuan ke-1 hingga bahasa Inggris pertemuan ke-4. Oh, dia emang gak ngerjain terus berarti. Terus matematika peminatan juga dia gak ngerjain di pertemuan pertama. Seni budaya pertemuan ketiga dan seterusnya. Demikian paparan untuk grafik yang ada di report wali kelas. Akhirnya kita ada di grafik yang terakhir,
yang ada di aplikasi input catatan siswa dalam PJJ. Grafik tersebut adalah grafik jumlah laporan per kelas. Dan grafik ini dapat ditemukan di sheet report umum. Oke, di sini saya langsung contohkan saja. Misalnya kelas 12 IPA 1. Di sini jumlahnya 3. Berarti hanya ada 3 laporan untuk kelas 12 IPA 1. Sepertinya data ini jadi tidak valid ya, mengingat kita saat ini saja sudah ada di minggu keempat. Sangat tidak mungkin rasanya karena di kelas 12 IPA 1 itu mapelnya aja udah ada lebih dari 1 ya. Kalau laporannya hanya 3, itu artinya masih banyak teman-teman guru mapel yang belum menginputkan data untuk kelas 12 IPA 1. Sehingga data ini menjadi tidak valid begitu. Kemudian kita bisa melihat contoh ini. Data yang paling signifikan adalah kelas 10 MIPA 4, atau kita lihat yang di pertengahan deh, yang sekiranya memang jumlahnya masih bisa dihitung. Atau ini kelas yang ini deh. Misalnya kelas yang depan aja. Kelas 12 IPS 1. Ini terdapat 18 laporan. Nah, untuk membuktikannya apa benar ada 18 input data untuk kelas 12 IPS 1, mari kita lihat di sebelahnya saja. Ini kita sudah bisa melihat kelas 12 IPS 1 dan totalnya seperti dikatakan di sebelah ada 18 laporan. Di sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13, 5 laginya di mana ya? 13. Saya masih perlu mencari lagi yang 12 IPS 1. Apa Bapak Ibu sudah melihatnya? Nah, ini ketemu lagi 14, 15, 16, 17, 18. Ya, betul. Ternyata memang hanya ada 18 data untuk kelas 12 IPS 1. Karena di bawahnya, mari kita cek ya sejauh mata memandang. Kelas 12 IPS 1 sudah tidak ditemukan lagi. Jadi, itulah fungsi dari tabel atau dari grafik laporan per kelas. Jadi ini fungsinya terutama untuk pihak kurikulum melihat apakah guru-guru mapel terutama sudah menginputkan datanya atau belum, sehingga aplikasi ini dapat menjadi dasar pengembangan PJJ kita. Demikianlah Bapak dan Ibu guru paparan atau sharing mengenai bagaimana kita membaca grafik yang ada di input catatan siswa sehingga nantinya akan dapat diambil sebuah tindakan begitu ya. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi dengan saya Wulan pada video tutorial atau video sharing berikutnya. Assalamualaikum.